Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, dalam program podcast tamu kita tribunpadang.com. Baik, Tribuners, sebagaimana kita ketahui, program tamu kita adalah membahas tentang isu-isu aktual, isu sentral yang berkembang akhir-akhir ini. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang merawat jurnalisme positif. Nah, ini temanya agak khidmat dan sakral nih. Saya kan sejuk gitu. Tapi menyejukkan. Iya. Untuk tema kali ini kita menghadirkan narasumber yang tentu qualified di bidangnya dan tentu sesuai dengan kapasitasnya. Beliau sudah hadir di samping saya adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat, yaitu Bung Devri Mulyadi, dan kami sapa biasanya di lapangan itu Bung Imung. Benar ya Bung ya? Selamat datang Bung di program tamu kita ini. Silakan dulu disapa Bung. Ya, baik, terima kasih Bang Emil sudah mengundang kami di acara podcastnya tamu kita. Dan tentunya ini sebuah kehormatan sendiri bagi kami, dan kita berharap nanti apa yang kita diskusikan bisa menjadi bisa memberikan ilmu-ilmu barulah kepada kawan-kawan maupun para penonton yang biasa disebut dengan Tribuners di podcast ini. Demikian Bang Emil. Baik, terima kasih Bang. Saya juga turut mengucapkan terima kasih juga karena sudah berkenan juga hadir di studio ini. Dan kita akan membahas tema tadi Bung seperti Bung singgung tadi, biar menyejukkan. Ini tentu ada kilas baliknya nih. Apa cerita kok tiba-tiba Bung Imung mengatakan ini untuk menyejukkan. Bisa Bung Imung ceritain lah tentang kondisi terakhir pers di Sumatera Barat lah. Silakan Bung. Baik, terima kasih Bang Emil. Jadi tentunya merawat jurnalisme positif seperti yang kita sampaikan tadi ini, sebenarnya kita sudah lama juga menggaung-gaungkannya, karena ini menjadi semacam program dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan tentunya kita juga sudah melakukan secara running ini tentang tema-tema itu. Dan tentunya dengan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini tentunya menjadi titik balik bahwa seperti apa pers di Sumatera Barat dan seperti apa mitra-mitra pers itu sendiri dalam memandang pers gitu. Karena memang dari peristiwa yang terjadi beberapa yang waktu lalu ini cukup membakar semangat, membakar semacam emosi dari kawan-kawan, sehingga ada aksi kemarin itu karena ada semacam peristiwa yang tentunya tidak mengenakan kita, karena memang secara pantauan di lapangan maupun informasi yang kita dapat terjadi semacam penghalangan dari kawan-kawan dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik, dan ini tentunya menjadi semacam puncak dari beberapa informasi yang berkembang, dan terjadilah semacam aksi dari kawan-kawan. Dan tentunya kita dari pers tetap mengawal ini, karena dalam artian itu bukan artian kita menjahatkan seseorang, tidak, tapi kita memberikan semacam pemahaman dan ilmu kepada masyarakat, instansi, bahwa kita ini juga dilindungi oleh undang-undang dalam mengerjakan tugas dan profesi kita. Dan sebagai informasi, memang hingga saat ini LBH Pers yang sudah melakukan pengawalan terhadap peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, sudah tetap terus mengawal kasus ini ke aparat Polda. Baik, Bung, saya tertarik tadi Bung menyinggung tentang tidak menjahatkan. Itu kan diksi yang sangat perlu digarisbawahi. Kalau saya cari padanan katanya itu kan kontrol sosial. Betul. Sejauh ini menurut Bung, kontrol sosial dari teman-teman insan pers di Sumatera gimana terhadap tentu yang banyak dikontrol, tentu yang objeknya gitu. Silakan Bung. Baik. Masuk kita tadi adalah bahwa kita melihat secara umum kawan-kawan pers di Sumatera Barat ini termasuk yang lebih lebih ramah kalau kita bandingkan dengan kita lihat di Medan di Jakarta. Lebih friendly lah jadi itu lebih keras kritikan dan
malahan kalau lebih ekstrimnya setiap apapun pergerakan dari pembangunan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu malah dikritisi habis-habisan gitu. Dan kalau di Sumatera Barat kita lihat memang lebih egaliter lah kita ya dari daerah-daerah lain, karena dari segi kawan-kawan jurnalis, bukan merendahkan ya kawan-kawan jurnalis di daerah lain, tapi memang Sumatera Barat inilah kelebihan sebagai banyaknya tokoh-tokoh pers yang hadir dan pendahulu-pendahulu kita seperti Adi Negoro dan lain-lain, Rona Kudus juga. Ini setidaknya menjadi semacam patokan bagi kawan-kawan pers bahwa ini tanah kelahiran pers loh. Jadi menjadi insan pers di Sumatera Barat tentunya ada kualitas yang perlu kita kedepankan, tidak hanya mencari sensasi. Kita tahu bahwa di zaman keterbukaan informasi yang sangat luar biasa ini, banyak yang hanya sekedar mencari sensasi, mencari judul yang wah, tapi terkadang isinya tidak apa. Dan kalau kita lihat secara umum, memang untuk Sumatera Barat lebih menyejukkan lah, dalam artian itu tetap kita melakukan social control baik itu kepada instansi terkait dalam mengawal program-program pemerintah, tapi dalam artian kita bisa dihitung lah kalau pemberitaan-pemberitaan mengarah ke personal. Jadi sangat jarang sekali kita ketemukan bahwa pers di Sumatera Barat mengarah ke personal seseorang, mengarah ke personal kepala daerah gitu. Jadi bagi mereka yang tentunya resisten dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut, harusnya melakukan komunikasi yang lebih baik, karena semuanya itu bisa dikomunikasikan, dan intinya adalah siapapun boleh terbuka saja dalam menyampaikan informasi, karena kalau tidak terbuka berarti ada yang ditutupi. Dan nanti seandainya kawan-kawan membuat pemberitaan, dan tentunya kawan-kawan sendiri tetap membuat pemberitaan itu cover both side tetap memberikan ruang kepada pihak terkait dalam memberikan tanggapan atau statement terhadap informasi atau tema yang kita angkat gitu, Bang. Baik, Bung, sebelum kita lanjut kita diseruput dulu kopi ya, Bung. Terima kasih. Tamu kita. Tolong diluruskan Bung. Tamu kita. Ngomong-ngomong, baju kita kompak nih. Itulah saya juga bingung tadi kok tidak ada kesepakatan kok. Artinya memang kita satu semangat, spirit itu sama ya. Apa tadi? Merawat jurnalisme positif. Betul sekali. Ya. Baik, kita lanjut Bung Imung. Tadi menarik bahwa keberadaan kita pers itu memang dalam pilar demokrasi itu kan kita termasuk malah dijadikan pilar keempat. Betul. Nah, jadi pers setelah eksekutif, yudikatif dan legislatif ya. Dan itu dalam filosofi ilmu keilmuan juga kan res politika kan, tambah dengan pers kan. Jadi sebenarnya makin mengokohkan eksistensi kita bahwa memang kita tidak bisa dipandang remeh ya. Betul. Kemudian ketika terjadi kita sedikit ke belakang tadi semacam insiden penghalangan dalam menunaikan tugas profesional jurnalisme atau jurnalistik mereka, tentu ada hal yang perlu juga direspon. Menurut Bung, respon yang kemarin itu apakah berlebihan, apakah sudah sepatutnya atau seperti apa menurut Bung? Kalau kita lihat respon kemarin tidak berlebihan ya, karena dalam artian itu kawan-kawan tetap menyampaikan respon atau aksi mereka secara intelektual, secara tertib, tidak menyerang personal seseorang, tapi lebih bagaimana memberikan semacam pengetahuan, dan di situ selalu dikedepankan pada pihak yang kita tuju, baik itu pemerintah provinsi ataupun atau aparat-aparat terkait, bahwa kita ini dilindungi oleh undang-undang gitu. Di pers ini ada semacam undang-undang melindungi kita, dan malahan ada semacam aturan yang tegas tentunya, bahwa kalaupun ada yang menghalangi, ada pasalnya juga yang pasal 18 kalau tidak salah pasal 18 ayat 1 itu siapa saja yang menghalangi pers dalam tugas-tugas pers dalam melakukan liputan, menyampaikan informasi, itu ancaman kurungannya 2 tahun dan malah ada denda semaksimal itu 500 juta. Jadi ini tentunya harus menjadi pemahaman juga bagi pejabat publik
Jadi dalam setiap mengambil kebijakan, kita harus mengupgrade juga informasi-informasi baru, karena tentunya akan semuanya itu akan pasti ada bersinggungan nantinya. Apalagi dalam setiap pekerjaan, terutama pejabat publik, pemerintah daerah, itu pasti tidak selalu beriringan dengan pers gitu. Jadi semua kita harus belajar. Kita pun di pers harus tetap belajar juga, belajar tertib. Dan tapi di kalangan instansi atau pemerintah daerah pun harus juga mengupgrade juga ilmu-ilmu mereka, sehingga nanti jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kemarin itu gitu. Baik, Bung, saya juga tertarik tentang bersama berjalan secara saling mengisi lah. Betul. Tentu ada kemitraan. Menurut Bung, sejauh ini kemitraan antara pers dengan pihak-pihak instansi, institusi, mungkin pihak pemerintah seperti apa, Bung? Apakah pada terjadi pasang surut? Karena ada teman-teman juga sebagian mengatakan ini berbeda dengan periode kepala daerah yang dulu dengan sekarang. Menurut Bung seperti apa? Walaupun kita mungkin eranya mungkin baru sekarang, belum pernah ngecap dulu, tapi menurut Bung gimana? Saya tidak mencoba membanding-bandingkan setiap kepala daerah atau pemimpin itu pasti ada plus dan minusnya, dan tentunya ini bagi jajaran di bawah, terutama personal di lapangan, harus seperti saya sampaikan tadi itu harus mengupgrade juga, menjalin komunikasi, mengupgrade informasi sekaitan dengan semacam kemitraan. Kita sebenarnya mitra juga gitu, dan seperti waktu-waktu sebelumnya kita juga menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, instansi-instansi baik itu di jajaran polisian, TNI, Polri maupun pemerintah daerah. Kita banyak diskusi juga, dan baik itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Terakhir itu melalui Biro Apim Sumatera Barat malah dihadiri oleh semua organisasi wartawan ini. Ada AJI, ada PWI, ada PFI dan juga IJTI, menerima kawan-kawan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena Kabupaten Kepulauan Mentawai ini memang kita dihadapkan pada sebuah sebuah jurnalistik yang tentunya ini menjadi PR kita bersama di dunia pers, bahwa sebagai daerah yang jauh dari daratan, terkadang mereka menjadi sasaran dalam tanda kutip itu mereka-mereka yang tidak berkompeten. Jadi banyak laporan, dan kemarin itu sebelum bulan Ramadan kita sudah tuntaskan itu gitu. Tuntaskan apa yang menjadi persoalan mereka. Ada dalam tanda kutip wartawan-wartawan tanpa identitas dan terkesan menodong mereka gitu dengan hal-hal, karena kita tahu bahwa setiap rupiah yang mereka keluarkan oleh pemerintah daerah itu mereka pertanggungjawabkan, dan mereka mengalami hal-hal seperti itu yang tentunya bukan dilakukan oleh mereka-mereka yang KTA yang jelas gitu, berorganisasi yang jelas. Dan ini kemarin sudah kita selesaikan, begitu bentuk kemitraan kita. Dan juga termasuk dalam kemitraan kita juga membangun semacam semangat kebersamaan melek terhadap dunia informasi dan pers. Kita udah masuk ke ruang-ruang sekolah, Bang Emil. Jadi kita udah masuk ke ruang sekolah, memberikan pemahaman kepada para pelajar, begini loh kerja dari pers, begini loh etika jurnalistik itu seperti apa, dan begini loh kode etik jurnalistik itu seperti apa gitu. Jadi masyarakat yang nantinya maupun siswa-siswa generasi yang akan tumbuh nanti, mereka udah mengerti juga, karena kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini yang ada, ini hampir sangat sulit kita membedakan mana itu yang hoax, mana itu yang berita yang sebenarnya. Berita yang tidak benar yang dilakukan secara berulang, secara masif, intinya akan menjadi benar gitu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan kemitraan atau semacam diskusi dengan jajaran-jajaran instansi vertikal maupun para pelajar masuk mahasiswa, setidaknya ini menjadi tanggung jawab moral kita sebagai organisasi pers, kalangan pelajar juga, dan kalangan instansi juga harus mengupgrade juga pengetahuan mereka, sehingga tidak masuk ke ranah yang
mereka akan dikerjai gitu ya, Ya. oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Gitu. Baik Bung, ini saya dengan ulasan Bung terakhir itu kan kalau seandainya mereka tidak jangan sampai merasa dikerjain ya, dengan di terakhir itu tentu orangnya profesional betul. dan kompeten ya. Betul. Nah, ini bicara kompeten nih. Kebetulan kan kita juga baru-baru ini juga baru saja menguji teman-teman ya. Betul. Termasuk mungkin yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi dengan juga AJI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Itu kan Bung yang mungkin langsung sebagai penguji mungkin melihat seperti apa sekarang nih misal dinamika teman-teman awak redaksi yang sekarang diuji kemarin, apa memang sudah qualified, sudah ada expert lah atau sudah sesuai dengan ini ya, dengan kapasitasnya menurut Bung? Ya, baik. Terima kasih Bang Emil. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada Dewan Pers yang kembali mempercayakan Sumatera Barat ya dalam melakukan uji kompetensi jurnalis atau wartawan. Jadi memang hasil dari kemarin itu memang memberikan semacam pengetahuan ya kepada kawan-kawan, baik itu kemarin itu ada 2 organisasi yang ikut, itu Aliansi Jurnalistik Independen dan juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dan ini setidaknya memberikan sinyal ya kepada masyarakat bahwa kita di dunia pers ini juga sangat serius juga dalam melahirkan jurnalis yang berkompeten. Ya, ini kita memaksa kemarin, Bang, meskipun mereka secara mudah sudah berkompeten secara mudah, tapi memang harus di-upgrade terus. Dan malahan kita dari khususnya JTI itu mungkin hanya hitungan jari yang belum mengikuti karena faktor kesehatan atau waktu yang tidak berkesempatan. Jadi kemarin itu memang ada semacam transfer knowledge ya. Nah, apa yang tidak mereka dapatkan di Sumatera Barat, mereka dapatkan dari Dewan Pers, dari pengurus-pengurus AJI, penguji-penguji dari AJI pusat maupun IJTI pusat gitu. Dan ini tentunya kita sangat berharap ada respon-respon sangat luar biasa bagi kawan-kawan yang ikut kemarin. Secara berseluruh mereka menyebutkan memang beda katanya, beda sekali ilmu yang kita dapatkan dari mereka-mereka yang berkompeten gitu. Dan kita berharap ini bisa kita lakukan secara kontinu. Uji-uji kompetensi wartawan ini, dan alhamdulillah kita dapat terus dari tahun ke tahun ini, Bang Emil. Kalau nggak salah untuk tahun 2023 ini hanya 12 provinsi yang dapat masuk Sumbar ya? Iya, masuk Sumbar. Dan kita berharap tahun depan juga dipercaya lagi ini, baik itu yang di PWI, AJI maupun di JTI, sehingga upaya kita dalam meningkatkan kualitas atau kompetensi dari jurnalis bisa kita lakukan secara masif di Sumatera Barat. Gitu. Baik Bung, saya tertarik juga tadi upgrade kan, udah hal baru. Kemudian hal baru yang di sekarang beda mungkin waktu kita uji kompetensi sampai ke level tinggi juga kan, ada hal yang mungkin belum ada sekarang ya, seperti konvergensi, kemudian juga ada upgrade lain lah. Bisa Bung ulas sedikit lah tentang upgrade yang dimaksud itu? Ya, baik. Yang lebih itu adalah tentang bagaimana kawan-kawan itu lebih memahami tentang kode etik jurnalistik. Karena banyak sekali ya, memang tadi itu ada sejumlah kawan-kawan yang sudah berkompeten, tapi kadang kesibukan di lapangan mereka lupa mengupgrade gitu. Karena secara perkembangan jurnalistik pun berkembang sesuai perkembangan teknologi. Dahsyat sekali gitu. Dan juga nanti itu kita juga menjadi agent of change juga baik itu kepada jurnalis-jurnalis muda maupun jurnalis yang sudah berumur yang tidak mengupgrade ilmu, setidaknya mereka juga belajar juga nanti. Dan setidaknya kita juga memberikan ilmu-ilmu kita itu kepada para generasi muda, karena citizen jurnalis ini tidak bisa kita hambat, Bang. Karena melalui smartphone yang kita punya, siapapun bisa jadi jurnalis. Akun medsos mereka bisa aja, kapan saja ya. Betul. Dan malahan orang yang punya subscribe yang tinggi sekarang itu penyampaian informasinya lebih sampai ke masyarakat gitu. Dia mau disewa jadi endorse ya? Betul, mereka endorse dan penyampaian informasi. Jadi
kalau mereka ingin terbesit saja ingin menyampaikan informasi salah, itulah yang diterima oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau mereka bisa kita berkolaborasi dalam penyampaian informasi-informasi yang baik, tentunya informasi baiklah yang sampai ke masyarakat. Baik. Dan termasuk itu adalah bagaimana mengupgrade diri ya. Kayak sekarang kita tahu bahwa dengan serba keterbukaan ini siapapun bisa menjadi jurnalis. Kita tahu, kita lihat bahwa pertumbuhan media online saat ini misalnya, dan pertumbuhan para YouTuber misalnya, dan ada juga TV-TV streaming misalnya, itu tidak bisa kita hambat gitu. Tapi setidaknya dengan adanya pelatihan-pelatihan dan UKW kemarin, setidaknya memberikan semacam ilmu lah kepada kawan-kawan, dan nantinya bisa memberikan pemahaman juga kepada kawan-kawan yang lain, sehingga meskipun mereka secara persnya tidak berkompeten, tapi secara pekerjaan mereka nanti kita bisa tularkan lah, ini loh yang boleh, ini yang tidak. Karena kita tahu di YouTube itu sangat bebas sekali. Misalnya kita di jurnalistik ada istilahnya sadisme, itu harus kita blur gitu. Betul. Ada namanya itu cabul. Jangan kita mengangkat asusila lah ya. Asusila, cabul. Kita tidak boleh memperlihatkan baik itu yang di bawah umur maupun korban, termasuk orang tuanya. Dan termasuk itu adalah aksi-aksi yang seram, horor. Jadi dan juga terakhir itu sangat sering sekali kita lihat itu memang bahasa kebebasan ya. Tapi saya jujur saja tidak setuju juga bahwa di depan kamera sambil rokok-rokok apa gitu. Karena kita tahu bahwa tayangan kita dilihat oleh siapa saja, anak kecil. Dan setidaknya dengan adanya uji-uji kompetensi kemarin, terutama di bidang jurnalistik televisi bisa mereka memberikan ilmu juga kepada kawan-kawan yang bergerak di bidang YouTuber kah, atau TV streaming kah, atau kawan-kawan yang bekerja sebagai jurnalistik televisi. Baik. Ini menarik nih pembicaraan kita, Tribuners, banyak hal ya, hal-hal baru itu yang diulas oleh Bung Emu tadi tentang upgrade, ya juga tentang fenomena-fenomena yang muncul ya kekinian. Ini udah hampir penghujung obrolan kita nih, Bung Emu. Saya juga agak serak juga nih minum lagi. Kita minum lagi nih. Tamu kita. Sebelum pertanyaan terakhir nih, dan nanti kita penutup. Kembali kepada tema besar kita tadi. Merawat jurnalisme positif. Jadi ada hal-hal yang nilai-nilai manfaat seperti yang kita target kita tadi, Bung. Bisa Bung coba lebih sampaikan lagi lah, diulang pun lagi yang tadi pada masa, tapi dalam kata-kata kunci mungkin tentang tema kita nih. Silakan, Bung. Ya, baik. Kita selalu menggaungkan jurnalisme positif ya. Dalam artian itu kita tidak menghalangi sebuah kritis ya. Tapi jurnalisme positif itu dalam sebuah kerangka yang jelas bahwa setiap informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini sudah melalui tahapan yang sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik. Dan juga dalam penyampaian informasi ada nama itu kita sudah sampaikan dalam artian cover both side juga. Dan juga dalam merawat jurnalisme positif, kemarin juga kita sudah memberikan ruang juga kepada para penyelenggara pemilu kemarin, bahwa kita mengangkat tentang merawat jurnalisme positif dalam menghadapi pemilu 2024. Bagaimana sih sistem pemberitaan, bagaimana kita memberikan porsi yang sama kepada para kontestan gitu, dan bagaimana kita juga mengawal para aparat-aparat pelaksana dari para penyelenggara petugas penyelenggara ini, para penyelenggara pemilu, mereka melaksanakan pekerjaan mereka secara profesional dan itu arti dari sebuah merawat jurnalisme positif. Dan di sini kita juga memberikan ruang sebesar-besarnya, memberikan usulan sebesar-besarnya kepada kawan-kawan, apapun boleh diangkat. Tapi memang kita harus mengarah kepada bagaimana apa yang kita hadirkan, informasi yang kita hadirkan berdampak baik terhadap masyarakat luas. Jadi jangan hanya mengejar sensasi,
tapi membuat kita masyarakat terpecah belah. Tapi apa yang hal positif yang kita sampaikan itu tetap menjadi social control, itu yang pertama. Mengawal sebuah pembangunan itu tentunya, dan informasi yang kita sampaikan ke masyarakat itu sudah melalui proses jurnalistik yang jelas, gitu. Jadi tidak ada tumpangan-tumpangan pesanan. Jadi kita juga mendapat ini informasi selebaran ini si kemarin ini ada tumpangan, ada sponsornya gitu. Kita memastikan ini kita sampaikan bahwa aksi kita itu adalah aksi murni dari kawan-kawan jurnalis, tidak ada yang nyisip atau menumpang di aksi kita tersebut. Baik, luar biasa Bang. Sebelum kita tutup itu sebagai closing lah mungkin, dan tadi sudah Bang tegaskan bahwa tugas pers itu jurnalis itu adalah memang tugas yang mengawal, bukan untuk menjahati, tapi adalah memberikan kontrol sosial. Saya sengaja memakai kata menjahati tapi saya tertarik dengan diksi. Nggak tahu juga yang lain mau memakai bahasa apa. Maka kita kedepankan diksi menjahati. Karena saya lebih suka pakai bahasa itu sehingga orang yang menjadi objek pemberitaan tidak merasa mereka menjadi sasaran gitu. Nah, itu lebih social control saja sebenarnya. Dan satu hal lagi, kita memang dalam tahapan produk jurnalistik tentu kita harus cover both side, dan itu adalah sebenarnya tahapan dalam ilmiah verifikasi bahwa verifikasi berarti memang sudah teruji, terverifikasi, semua sudah bisa dipertanggungjawabkan dan juga datanya valid. Baik Tribuners, demikian bincang-bincang kami dengan Bung Imung atau Devri Mulyadi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Sebelum mengakhiri, saya jangan lupa dulu klik platform kami, akun media sosial YouTube Tribun Padang Official, TikTok, Instagram dan Facebook. Dan terima kasih Bung atas kehadirannya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.